Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proses Penyesuaian Diri pada Perempuan Usia Dewasa Madya yang berada pada fase sarang kosong. Kelompok kami beranggotakan yaitu Salman Al-Farisi, Alna Aldila Rahmawati Putri, Miftahu Arzakon Nurul Aini, saya Titik Sri Rahayu, dan yang terakhir ada Andarmani. Masuk pada bagian yang pertama yaitu mengenai definisi konsep. Definisi yang pertama yaitu tentang penyesuaian diri. Menurut Purtadin 2002, penyesuaian diri merupakan sebuah proses yang dinamis bertujuan untuk mengubah perilaku agar terbentuk hubungan yang lebih sesuai antara individu dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Khairuddin 2015, penyesuaian diri diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya sehingga seseorang merasa puas terhadap dirinya dan lingkungannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri merupakan proses individu untuk mencapai hubungan yang serasi antara individu itu sendiri dengan lingkungannya. Definisi yang selanjutnya yaitu dewasa madya. Menurut Harlock, dewasa madya berada pada rentan usia antara 40 tahun sampai 60 tahun. Masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan akan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Masa-masa ini merupakan waktu untuk melakukan refleksi dan peninjauan kembali seperti pada tahap perkembangan Erikson yang menjelaskan pada masa-masa ini individu melihat kembali perjalanan hidup ke belakang apa yang telah mereka lakukan selama perjalanan mereka tersebut. Ada yang memandang positif terhadap apa yang telah mereka capai. Jika demikian, ia akan merasa lebih utuh dan puas atau disebut dengan integrity. Tetapi ada pula yang memandang kehidupan dengan lebih negatif, sehingga mereka memandang hidup mereka secara keseluruhan dengan ragu-ragu, suram, dan putus asa, atau disebut dengan despair. Baik, selanjutnya yaitu mengenai fase sindrom sarang kosong. Ketika seseorang yang sudah berkeluarga memasuki masa dewasa madya, maka harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan-perubahan yang ada. Namun, saat seseorang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik, maka menyebabkan munculnya beberapa masalah. Salah satu masalah yang muncul pada masa dewasa madya ini yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah sindrom sarang kosong. Sindrom sarang kosong adalah keadaan ketika kepuasan pernikahan mengalami penurunan karena orang tua memperoleh banyak kepuasan dari anak-anaknya. Oleh karena itu, kepergian anak dari keluarga akan meninggalkan orang tua dengan perasaan kosong. Sindrom sarang kosong ini terjadi ketika di mana orang tua mengalami kesepian, kesedihan, hingga ketidakbermaknaan hidup yang dikarenakan anak-anaknya mulai meninggalkan rumah dengan beberapa alasan. Misalnya untuk kuliah keluar kota sehingga tidak pulang ke rumah, atau berkeluarga membangun rumah sendiri. Jadi orang tua ini mengalami perasaan kosong karena ditinggal oleh anaknya gitu. Nah, dalam kasus ini rata-rata yang mengalami fase sarang kosong ini kebanyakan adalah seorang perempuan, yaitu seorang ibu. Terutama bagi ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, di mana seorang ibu tersebut menghabiskan banyak waktu bersama anak-anaknya dibandingkan ayahnya yang sedang bekerja gitu ya.
Selanjutnya yaitu mengenai penyebab fase sarang kosong. Yang pertama, tempat tinggal anak yang berbeda. Misalnya saja ketika anak meninggalkan orang tua, meninggalkan rumah karena bekerja di luar kota, sehingga anak tidak bisa setiap hari pulang ke rumah, mungkin 1 bulan sekali, tergantung pekerjaan yang dikerjakan. Terus yang kedua yaitu perasaan khawatir dengan keadaan anak. Nah, seorang ibu atau ayah merasa khawatir dengan keadaan anaknya yang sedang bekerja di luar kota. Apakah sudah makan? Apakah baik-baik aja gitu. Terkadang anak sibuk bekerja, tapi pikiran seorang orang tua di rumah itu khawatir gitu, kok belum ngabarin, kok belum telepon, lagi apa di sana gitu. Terus yang ketiga, berkurangnya kesibukan sehari-hari. Misalnya seorang ibu yang dulunya sebelum berkeluarga itu bekerja, terus saat berkeluarga hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga, dan sehingga mengalami kekurangan kesibukan. Terus yang keempat yaitu suami bekerja sehingga tidak selalu di rumah. Misalnya seorang suami bekerja sebagai kontraktor yang pindah-pindah dari satu kota ke kota lain sehingga tidak dapat selalu pulang di rumah. Sebagai seorang perempuan mungkin akan mengalami perasaan kosong juga karena tidak ada teman untuk berbagi keluh kesah seperti saat suami selalu berada di rumah. Yang terakhir yaitu makna keluarga sebagai tujuan hidup yang sangat berharga. Nah, seorang perempuan ini memaknai arti sebuah keluarga itu sebagai tujuan yang sangat berharga. Jadi ketika anaknya keluar rumah, meninggalkan rumah, kayak ada yang kurang gitu.
Untuk slide yang selanjutnya ialah dampak dari adanya sindrom sarang kosong, yakni menciptakan emosi yang kompleks, baik emosi positif maupun emosi negatif, hingga membuat seseorang mengalami penurunan kesejahteraan emosi. Selanjutnya ialah tugas kritis pada perkembangan usia dewasa madya. Di sini menurut tokoh Harlock pada tahun 1980 mengemukakan tugas perkembangan usia madya terdiri dari 4 tugas. Yang pertama, tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik. Yang kedua, tugas yang berkaitan dengan perubahan minat. Yang ketiga, tugas-tugas yang berkaitan dengan penyesuaian pekerjaan. Yang keempat, tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Dinamika keluarga yang muncul pada perkembangan usia dewasa madya. Pernikahan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang diterima secara universal yang berkomitmen dan saling berbagi satu sama lain. Setelah menikah, terbentuklah sebuah keluarga. Keluarga merupakan lingkup terkecil dari sistem sosial secara keseluruhan. Peran seorang laki-laki akan berubah menjadi suami dan seorang perempuan akan menjadi istri. Lalu, setelah memiliki anak, peran suami akan berubah menjadi ayah dan istri menjadi ibu. Perempuan memiliki peran sebagai seorang istri sekaligus ibu yang menghabiskan waktu dengan anak lebih banyak daripada seorang suami. Seiring berjalannya waktu, orang tua akan memasuki masa dewasa madya. Permasalahan pertama yang muncul ketika memasuki dewasa madya pada sebuah keluarga diawali ketika anak-anak mulai meninggalkan rumah mereka. Dalam kasus ini, biasanya orang tua akan cenderung mengalami fase sarang kosong, khususnya pada para ibu. Fase sarang kosong merupakan masa di mana orang tua merasakan kesepian, kesedihan, hingga ketidakbermaknaan hidup dikarenakan oleh anak-anak yang mulai meninggalkan rumah dengan berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut diantaranya untuk keperluan sekolah, keinginan hidup mandiri, pekerjaan, ataupun karena sudah berkeluarga. Pada masa-masa terjadinya fase sarang kosong, perlu adanya penyesuaian diri yang baik oleh orang tua. Penyesuaian diri merupakan sebuah kemampuan untuk dapat mempertahankan eksistensi atau untuk bertahan hidup, memperoleh kesejahteraan, baik secara jasmani dan rohani. Penyesuaian diri yang baik dapat berdampak baik bagi para orang tua di usia dewasa madya. Adapun dua faktor dalam penyesuaian diri yang terjadi pada ibu yang mengalami fase sarang kosong. Yang pertama yaitu faktor yang menghambat. Faktor yang menghambat penyesuaian diri pada ibu yaitu perubahan emosi yang fluktuatif akibat kejadian menopause dan perasaan dekat dengan anak karena sejak kecil selalu. Yang kedua yaitu faktor yang membantu atau mendukung seorang ibu menjalani penyesuaian diri dalam masa fase sarang kosong. Adapun beberapa faktor tersebut yaitu yang pertama, adanya kesadaran yang berasal dari diri sendiri bahwa alasan anak tidak tinggal di rumah yaitu karena menikah atau kuliah. Yang kedua, dukungan emosional suami dalam melewati fase sarang kosong. Yang ketiga, komunikasi yang baik dengan orang lain. Yang keempat,
hubungan yang baik dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, sibuk dalam bekerja atau hal-hal positif yang dapat. Sekian pemaparan materi dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Bila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.